Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, kali ini kita hunting-hunting lagi. Ini kebetulan saya ditawari satu ekor indukan, teman-teman. Sudah agak gemuk, namun sepertinya kata beliaunya masih produktif. Tapi kalau disembelih juga mau sih ini sebenarnya. Penampilannya seperti ini, teman-teman. Penampakannya untuk tinggi sekitar 140-an. Cukup panjang, cukup tinggi. Juga bokongannya juga sudah isi. Depannya agak tipis namun juga sudah isi. Sepertinya kalaupun disembelih juga sudah layak ini, teman-teman. Untuk laktasi atau beranak, dia sudah beranak 3 kali, 3 atau 4 kali. Pemiliknya lupa. Nah, si pemilik meminta untuk pakai sistem timbang. Nah, lalu saya datang ke lokasi. Kebetulan untuk jenis-jenis sapi babonan seperti ini kita di angka 35 sampai 40.000 per kilo, teman-teman, untuk betina. Untuk prediksi BB, kemungkinan sapi sebesar ini ya paling tidak ya 500 lah. Kalaupun jelek ya 480 sampai 500. Setelah ditunggu beberapa lama, teman-teman, ternyata pemilik sapi yang melihara ini melayat keluar kota secara mendadak. Nah, karena saya sudah terlanjur datang dan membawa alat, anak-anaknya ada 3 orang, saya suruh jadikan saksi bahwa kemarin ayahnya minta sistem timbangan, harganya sudah deal, sehingga ini saatnya penimbangan. Nanti saya video, saya kasihkan uangnya. Setelah ditimbang, teman-teman, di luar dugaan, sapi betina ini, babon ini hanya keluar 4 kintal 56 kilo. Nah, ini meleset sekitar 30 kilo sampai 50 kilo. Memang kalau dilihat dari posturnya, dari gedenya ini harusnya ya 500-an ya, teman-teman. Namun karena sistem timbang, saya juga tidak bisa berkata apa karena kita kan akadnya jual beli secara timbangan dan harga timbang per kilo sudah disepakati, sehingga saya bayar apa adanya. 456 petang kintal 56. Kemudian setelah pulang dari melayat, beliaunya menelpon bahwa mosok toh sapi segede itu bobotnya cuma sekian. Beliau agak tidak percaya kepada saya karena beliau tidak menyaksikan. Namun saya juga beralasan bahwa memang sesuai kesepakatan di siang hari yang punya sedang melayat, saya panggil anak-anaknya. Nah, kebetulan dia minta timbang ulang. Lalu daripada rame, akhirnya beliau saya undang ke kandang. Setelah diundang ke kandang, ternyata sapi ini adalah sapi gaduhan, teman-teman, atau jadi yang melihara itu sama yang punya uang beda. Nah, akhirnya bosnya yang punya uang itu juga datang, lalu kita timbang ulang untuk menyaksikan apakah benar sapi ini memang bobotnya di angka 450-an. Nah, kemudian saya juga terbuka timbangan, saya suruh ngecek. Timbangannya normal. Waktu itu saya kasih beban konsentrat yang satu karungnya itu 50 kilo dan hasilnya juga cocok. Nah, kemudian saya timbang ulang lagi babonnya. Lho, 50 nggih, 5 kali 0. Nggih. Niku rak sentrat biasa. Wis dokno. Setelah ditimbang ulang lagi, teman-teman, juga di angka 450-an. Bahkan sudah tidak 456 lagi, 450 tetap kurang dari 456 karena kan susut. Dia kan naik mobil, mungkin dia keluar letongnya atau mungkin dia pipis, jadinya kan tetap ada perubahan. Namun secara garis besarnya, baik pemilik uang atau pemodal dan juga yang gaduh sudah menyaksikan bahwa memang sapinya itu 450-an, sehingga kesepakatannya tetap terjadi.
Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang kadangkala bikin saya juga agak repot ya. Ketika sudah deal dengan sistem timbang, diharapkan sama-sama fairnya, sama-sama kita tidak tahu berapa sih beratnya si sapi itu. Ya tergantung perawatan panjenengan semua, tergantung bibitnya, tergantung rasnya. Sehingga ketika ditimbang kalau tidak sesuai dengan angan-angan, ya jangan membatalkan, tetap legowo menerima keputusannya. Karena kan harga per kilo sudah deal, tinggal dikalikan berat badannya berapa. Kondisi perutnya kosong, ngombor pagi, siang ditimbang, sebelum ngombor sore. Seperti itu kesepakatannya teman-teman. Jadi untuk pembelajaran kita semua, bagi teman-teman yang mau ngajak sistem timbang, harus legowo, harus fair play, sama-sama longgarnya. Jadi ketika sapi bobotnya berapapun, itu memang hasilnya seperti itu. Ning kira ya cetha to, Mas? Nggih to. Kira gur garek nonton bokonge. Ada kalanya teman-teman, saya menawar sapi secara jogrok. Waktu itu 2 ekor saya tawar di angka 52 juta. Permintaan 53 juta. Jadi terpaut 1 juta. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol ternyata yaudah sistem timbang aja oke. Pada saat itu jantan harga masih di 46.000 per kilo. 2 ekor, yaudah saya timbang. Nah, setelah saya timbang teman-teman, ternyata 2 ekor itu hasil bobotnya jika dikalikan 46.000 pada saat itu ya, itu keluarnya 54 juta. Jadi saya malah melompat. Dia mintanya 53, saya nawarnya 52. Setelah ditimbang keluarnya 54 juta. Ya saya harus legowo juga, saya bayar 54 juta karena memang bobotnya dia memang bagus, sesuai kriteria, sesuai perjanjian dan sesuai kesepakatan. 454. Iki nek iki susut mergo. Maka dari itu ketika bobotnya itu melompat, bobotnya jedet istilah Jawanya, ya saya ya harus legowo membayar lebih tinggi. Nah, ketika bobotnya jelek seperti ini, ya diharapkan petani atau peternak juga legowo menerimanya. Seperti itu teman-teman. Setelah melihat hasil kedua kalinya ditimbang, pemilik sapi, pemilik uang juga yang memelihara menyaksikan dan memang hasilnya tetap sama. Lalu kita ngobrol-ngobrol santai. Usut punya usut teman-teman, ternyata indukan ini ninggal anak istilahnya. Jadi anaknya itu habis dijual baru saja. Kemungkinan anaknya ini masih nyusu ya, masih mentil atau masih ngempeng indukannya ini, sehingga si induk ini kopior istilahnya. Jadi dia ringan, gabes, dagingnya itu nggak bagus. Nah, ketika ditimbang hasilnya pun jelek. Nah, ini juga untuk pembelajaran bagi teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya babonan yang gemuk, kira-kira mau dijual ke jagal atau ini dijual sembelih saja atau dijual timbangan saja, usahakan kalau nyapeh pedet itu yang agak lama. Jadi dagingnya si indukan ini biar matang dulu. Kalau langsung dijual dan bahkan di sistem timbang, dagingnya akan jelek, akan ringan, akan kopior, sehingga mempengaruhi berat. Dan juga teman-teman, karena saya seringnya setor ke penjagalan atau setor ke RPH, jika saya mendapatkan sapi yang bobotnya jelek ini, meskipun saya belinya juga agak miring, agak murah,
Namun kan kondisinya si sapi itu ketika saya potong, ketika saya jagal, dia juga pasti akan keluar karkas yang jelek. Karena memang pada dasarnya memang bobot hidupnya sudah jelek dulu. Jadi nanti saya juga pendapatan saya pasti akan lebih kecil. Oke, segitu dulu teman-teman liputan kali ini. Semoga ada ilmu-ilmu yang didapat. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.